السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan manusia sebagai asyraful makhlukat, makhluk yang paling diberi kemuliaan, diberi kesempurnaan, diberi kelengkapan. Di samping Allah Ta'ala juga memberikan sifat laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini memang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam susah payah, keletihan, kecapean, permasalahan. Itu memang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Khuliqal insana min ajal. Manusia juga punya sifat terburu-buru, pengennya kontan, cash cepatnya, hasil secepatnya, secepat mungkin, di depan mata. Itu memang bawaan manusia semuanya. Tapi dengan segala kekurangan itu Allah tetapkan manusia ini adalah ahsani taqwim. Ja'ilun fil ardi khalifah. Itu adalah manusia. Maka pertumbuhan, perubahan, kerumitan, manusia ini adalah makhluk yang tidak ada duanya. Tidak ada makhluk serumit manusia, selabil manusia, mudah berubah seperti manusia, enggak ada. Pas baik-baik sekali, menjadi khairul bariyah. Buruk sekali menjadi syarrul bariyah. Itulah manusia. Imam Ghazali rahimahullah katakan dalam diri manusia ada benih sifat malaikat, tapi ada benih sifat setan juga, sifat anjing juga, sifat babi juga. Dan Allah Ta'ala telah sampaikan dalam Al-Quran Al-Karim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lengkap, memang komplit. Dan kenapa dikasih kelengkapan begitu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji, untuk mengetes. Namanya ujian, namanya tes. Kalau nggak ada ujiannya, nggak ada halangannya, bukan tes namanya. Dan disitulah namanya kehebatan seorang yang lulus. Kita mungkin biasa nonton sepak bola, Pak ya. Andai kan ada nendang bola, masuk, tapi nggak ada 11 orang lawannya, nggak ada penjaga gawangnya, masuk 10 kali. Siapa yang bilang hebat? Ya nggak ada lawannya. Orang bisa, ya siapa nggak bisa? Saya merem juga bisa, nah gitu. Hebatnya itu bukan sekedar masuknya, tapi bisa melalui 11 orang tembus. Nah itu hebat. Makanya malaikat ada yang diciptakan untuk sujud, diciptakan untuk bertasbih, diciptakan untuk ruku. Dari sejak dibuat sampai kiamat nanti. Nggak bergeser. Ruku, sujud, tasbih. Tapi oleh Allah Ta'ala nggak dibangga-banggakan. Kenapa? Ya tadi, nggak ada lawannya. Nggak ada penghalangnya, nggak ada ujiannya.
Sedangkan manusia kumpul sebentar, dengerin bayan, ngantuk-ngantuk, dengerin taklim, kadang sambil ngorok. Bubar Allah Ta'ala banggakan. Kenapa? Karena dia ada perjuangan di situ. Nah, perjuangannya inilah yang Allah Ta'ala hargai. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia ini subhanallah, saking lengkapnya, sehingga ilmu tentang manusia itu nggak habis-habis. Dari sisi manapun. Dari sisi agama, dari sisi dunia. Dari sisi agama, berbagai macam ilmu tentang manusia. Tasawufnya, akhlaknya, tazkiyatun nafsinya, fikihnya, dan terus berkembang. Dan sisi dunia pun begitu juga. Kedokterannya, psikologinya, sosiologinya, terus berkembang. Karena memang manusia makhluk yang terus berkembang. Allah Ta'ala firmankan, "I'lamu annal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sungguhnya manusia, kehidupan itu la'ibun, main, lahun, sendogoro, zinah, perhiasan, tafakhurun bainakum, saling berbangga-banggaan, wa takathurun fil amwali wal aulad, merasa hebat, bangga-banggaan untuk banyaknya anak dan harta. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullah alaih, beliau katakan ini sebenarnya adalah fase perkembangan manusia. Kata beliau ini. Maksudnya apa? Manusia itu di 8 tahun pertama la'ibun, main ya. Pokoknya naluri paling utama yang pingin dia puaskan adalah naluri main. Sehingga untuk makan kadang ibunya harus ngejar. Dikejar, dibujuk, harus pakai main, baru mau makan. Sampai kapan? 8 tahun. Sehingga makan harus dibujuk, mandi harus dibujuk. Dibedakin pun dibujuk, kadang tidur pun dibujuk. Apalagi kalau udah dapat teman main, udah lupa semuanya. Lupa ibunya, lupa bapaknya, lupa makan bahkan. Kadang lupa bahaya juga. Kenapa? Karena paling utama di otaknya main pokoknya. Yaitu umur 8 tahun. Kita melewati semua. Kan kita tersenyum menertawakan setelah kita lewat. Main aja. Iya, padahal kita waktu umur segitu juga sama. La'ib 8 tahun. Walahwun. Dan sendoguro. Mulai agak meningkat. Buat kegiatan-kegiatan, buat acara-acara, tapi nggak jelas juga manfaatnya apa, hasilnya apa. Udah pokoknya seneng aja. 16 tahun. Begitu masuk 17, wazinatun, berhias. Nah, ini kan umur udah lebih 17 tahun semua. Gimana waktu itu coba? Wah, lihat kaca tuh sehari berapa kali. Allahu Akbar. Kaca disakuin, kaca di dompet, kaca, lihat kaca lagi. Padahal sekolah itu bukan untuk pamer wajah, tapi tetap lihat kaca dulu. Wah, Masya Allah. Potongan rambutnya, style bajunya, sepatunya, wah macam-macam. Zina. Mau laki-laki, apalagi perempuan. Maka bagi umur segini, mainan, udah gak menarik lagi. Nah, anak umur 17 tahun, ulang tahun dikasih hadiah mobil-mobilan. Gimana kira-kira? Maaf, dulu waktu kecil gak sempat. Bibi gak sempat hadiah. Ini ya, saya kodok sekarang hadiahnya mobil-mobilan pakai remote. Gimana? Menikmati? Gak akan menikmati, itu udah berlalu itu. Sekarang bukan itu. Dia akan gembira kalau dikasih, apa itu namanya? Biar glowing gitu. Apa namanya? Gak tahu itu. Biar mengkilat, biar berkilauan, apalagi perempuan. Wah, dikasih 1 set. Skincare. Wah, itu lebih menggembirakan daripada dikasih bonekaan Barbie. Kenapa? Masanya itu udah lalu, sekarang bukan itu. Sekarang masanya wazina. Adiknya protes, "Kak, ini bagus ini. Kenapa nggak mau? Ngapain skincare untuk apa? Sama-sama di alam lain." Yang ini alam zina, lakin alam la'ab.
Yang di alam zina paham, ya kan, kamu belum seperti kakak. Nanti kamu umur 17 tahun, seperti kakak juga. Nggak akan terkait dengan Barbie. Oh enggak, akan saya koleksi sampai tua. Iya, itu waktu kecil. Begitu masuk masa zina, mainan apa semuanya lewat semua, agak menarik lagi, Pak. Itu umumnya manusia begitu. Masuk umur 17 tahun, wazina. Sampai umur 24. Coba diingat kita, di saat umur 20, 21, 22. Andikan disuruh nikah itu, udah gak pikir panjang itu udah. Entah punya penghasilan, gak punya penghasilan nanti, ditinggal di mana, kasih apa. Urusan nanti, pokoknya nikah. Pernah ngalami gitu? Ngalami itu, mengurus masanya itu. Itu naluri manusiawi begitu. Perhiasan, tertarik lawan jenis, pengen menarik, pengen diakui, pengen dipuji, pengen dinomorsatukan. Kalau bisa pengen jadi piala bergilir, semuanya mengidolakan. Nah, itu. Masa itu 8 tahun. Watafakhur. Setelah itu berbangga-banggaan. Yang perempuan bangga dapat suami kaya raya, suami direktur. Yang laki-laki juga bangga punya istri cantik, punya mertua keren, punya ini, punya ini, punya ini. Apalagi kalau namanya ajang reuni, wah itu aja dibicarakan. Judul reuni, tapi saling pamer sebenarnya, pengen tafakhur tadi aja. Itu naluri manusiawi. Watakasur, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Fil amwali wal aulad. Ini udah punya perusahaan, punya tambang misalnya. Itu dimakan sampai dia umur 100 nggak habis. Apa terus puas? Berhenti. Ada nggak orang? Udah cukup. Saya dengan kekayaan segini umur 100 juga nggak habis. Udah saya nggak kerja lagi. Nggak ada orang begitu, Pak. Selama ada kesempatan terus gas. Ada peluang, prospek. Yang ada aja nggak habis. Itulah dorongan manusia. Watakatsur fil amwali wal aulad. Itu umumnya manusia. Begitu. Nah, di sela-sela yang umum-umum ini, maka Allah Ta'ala berikan naluri-naluri yang dia terdorong untuk memenuhinya, dan itu yang lebih dominan. Ada orang yang nalurinya ingin memenuhi syahwat telinganya. Maka dia punya uang, beli sound system baru, home theater baru. Pokoknya gimana suaranya puas saja. Ada konser musik, jauh-jauh didatengin. Untuk apa? Memuaskan telinga. Oh ini ganti, udah gak enak. Ganti. Home theater terbaru. Oh ini mantap. Karena dia ingin memuaskan telinganya. Yang lebih banyak lagi yang habis-habisan untuk memuaskan naluri syahwat matanya. Tiap ada mobil baru ganti. Tipe rumah terbaru renovasi. Pokoknya ada yang baru yang menyedapkan mata, keluarkan uang, gak sayang. Kenapa? Matanya pengen puas. Lihat ke atas, ada kuno ini. Ini zaman kapan ini atap ini? Rombak. Loh, padahal masih bagus, bocor. Enggak, bolong. Enggak, runtuh. Enggak, mata enggak puas. Rombak pokoknya. Panggil desainer interior. Gimana terbaik ini? Yang paling update apa ini sekarang ini? Berapa biayanya, RAM-nya berapa? Keluarin enggak apa? Mata puas. Ada lagi yang pengen memuaskan naluri atau syahwat lidahnya. Pokoknya di mana ada makanan enak pergi. Seafood paling enak di sini di mana? Jauh Ustaz, enggak apa-apa. Kita harus ke sana. Padahal kalau satu meja dipenuhin suruh ngabisin juga enggak habis. Mentok udah. Nah, ada orang memang begitu. Dan macam-macam lagi. Dan ini umum orang sesuai dengan syahwat manusiawi. Ada yang lebih meningkat lagi.
Bukan panca indera yang dipuaskan. Bukan lidah, bukan mata, bukan telinga. Tapi bagian dalam udah. Maka dia ikut penelitian-penelitian. Riset-riset. Sampai kadang membahayakan jiwanya. Masuk ke goa-goa. Nyelam ke dalam palung-palung. Mata. Gak dapat kepuasan. Kayak gelap-gelap gitu aja. Tapi kalau ada penemuan-penemuan baru. Ada kepuasan. Ada kepuasan. Riset, masuk lab. Wah, berhari-hari gak keluar. Tahan itu. Gak terkesan di sana ada pemandangan indah. Ada makanan enak. Ada musik. Gak terkesan. Karena bukan itu naluri yang dikejar. Tapi kepuasan dalam. Ada lagi. Pengen naikkan adrenalin. Oh, mana sirkuit off-road yang terbaru. Wah, mari terjun. Wah, ini mantap ini. Saya akan coba mobil saya. Lompat-lompat terjungkir, gujur balik. Wah, puas dia. Padahal capek. Tapi ada kepuasan. Pemandangan gak bagus. Musik gak ada, makanan gak enak. Panas. Tapi ada kepuasan lain dari naluri batin manusianya. Juga dia kejar lagi. Mobilnya nggak kuat, tambah lagi, upgrade lagi, dinaikin lagi cc-nya dan sebagainya. Pakai alat ini, itu, tambah ini, supaya ini. Begitu selesai, wah, berhasil. Ada teman kita, ahli dakwah. Dia cerita, Ustadz, untung saya kenal dakwah. Kalau nggak kenal mungkin saya sudah terkubur di Mount Everest. Loh, kok bisa? Saya udah sampai ke sana. Untung nggak mati. Mati, nggak terhitung Ustaz, nggak terhitung. Di jalan tuh berceceran ini bendera, nama-nama. Terus Pak Haji sampai, alhamdulillah sampai. Kami dari sekian belas 6 orang nyampe ke puncak itu. Berapa lama? Wah, nggak usah diceritakan Ustaz. Lamanya lama sekali, biayanya mahal sekali. Dan terus setelah itu dapat apa? Kepuasan. Kita yang bukan di dunia itu nggak akan paham. Bahwa kita ngapain capek-capek gitu. Naik ke atas, setelah itu juga turun lagi. Nggak buat kemah di sana, nggak nginep di sana. Paling tahan berapa jam turun lagi. Ngapain? Nah, kita nggak merasakan yang mereka rasakan. Kita nggak mencari yang mereka cari. Ibaratnya seperti anak kecil. Kita naikkan mobil off-road. Dia akan protes. Bapak ngapain lewat jalan kayak gini? Ngapain? Itu jalan bagus, enak-enak. Udah kapok-kapok. Karena anak kecil. Dia nggak merasakan kepuasan bapaknya dengan off-road itu. Begitu turun. Lagi ini jalan begini enak, bisa tidur. Apa jalan itu rusak gitu? Bapak tuh ngapain ngelewatin gitu? Boleh mobil mahal-mahal, bagus-bagus, lewat jalan kayak gitu. Udah ini aja enak. Dia nggak merasakan apa yang bapaknya rasakan. Nah begitu. Nah dari semua naluri, kelezatan, bermacam-macam ini semua. Apakah yang tertinggi sebenarnya? Apa Pak? Kelezatan melewati tantangan, kelezatan memenangkan pertandingan, kelezatan mendapatkan pujian, atau kelezatan apa sebenarnya? Jadi ada tadi misalnya menaikkan adrenalin, ada lagi kelezatan mendapatkan pujian dan posisi. Orang yang belum masuk di situ gak ngerti. Bapak itu nyari apa, nyalek segala itu. Rumah udah banyak. Istri 4 gonta-ganti. Mobil terbaru selalu punya. Ngapain ikut nyalek tuh, ngapain buang-buang duit. Dia gak ngerti kepuasan dalam penghargaan dan posisi itu lain lagi ceritanya. Beda ceritanya. Sampai Imam Ghazali rahmatullah alaihi sampaikan, akhiru ma yakhruju min qulubis siddiqin hubbur riyasah.
Para siddiqin itu yang udah bersih hatinya. Syahwat makan selesai. Syahwat mata nggak tertarik. Syahwat denger nyanyian nggak ada lagi. Syahwat-syahwat habis semuanya. Itu terakhir yang bisa keluar, kalaupun bisa keluar, itu adalah hubbur riyasah. Cinta penghormatan, cinta kedudukan, cinta pengagungan. Itu terakhir keluar. Sehingga orang untuk itu bisa korban habis-habisan. Itu yang diceritakan dalam fadilah amal itu. Nanti di akhirat akan ada orang dipanggil. Dia telah korban sampai jadi syahid. Liyaqala, supaya dapat gelar syahid. Sampai mati beneran, Mbak. Kalau di jalur dunia, anak-anak nakal, semoga sekarang nggak ada. Dulu waktu saya masih sekolah gitu, ada satu tempat malam tahun baru itu mereka adu keberanian. Jadi motor dengan motor diadu, digas, kuat-kuatan, berani-berani, adu banteng begitu. Entah nanti mati, entah luka, pokoknya berani, bangga aja. Itu cinta kedudukan bisa sampai kayak gitu. Itu di jalur umum. Di jalur agama ini tadi, ada orang berperang, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan keluarga, tinggalkan semuanya, sampai lepas nyawanya, liyuqala, supaya dapat pengakuan syahid. Betapa tingginya nafsu kedudukan dalam hati manusia. Dan kita nggak bisa mengklaim bahwa kita udah bersih dari itu, nggak bisa. Nggak bisa. Kita yang harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Benar nggak saya sudah bersih dari itu? Seandainya ada pendatang baru lebih bagus bayarnya dari saya merasa kesaingin nggak? Seandainya ada orang baru pindah lalu lebih sering jadi faisalah daripada saya merasa kesaingin nggak? Seandainya ada takaza, dia sukses, orang muji, saya sakit hati enggak? Itu proses itu semua menjadi ukuran hati kita. Benar enggak saya sudah lepas dari hubbur riyasah ini? Sehingga Allah Ta'ala abadikan kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bagaimana kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, Mbak. Yang kalau kita baca, ya Allah, sangat luar biasa strategi militernya, keberaniannya, dan sebagainya. Di puncak itu semua, tiba-tiba diturunkan dari pangkatnya sebagai panglima tertinggi. Udah, nurut aja. Taat saja. Bahkan beliau ucapkan, dua orang yang paling berjasa dalam hidupku. Pertama adalah Rasulullah, kedua adalah Umar bin Khattab. Dua ini yang mencopot kedudukannya itu disebut paling berjasa. Bayangin, Pak. Sementara makmur taat semua. Track record terbukti semua. Gak kehitung berapa puluh kali peperangan sengit, gak pernah kalah. Duel 1 lawan 1, perang pasukan lawan pasukan, gak ada cerita kalah itu, gak ada. Kalau mau ego, tinggal di debatnya, Amirul Mukminin, apa salah saya? Mana salah saya? Kenapa saya diturunkan? Kan dia tanya gitu, gak ada kata-kata itu. Suruh turun aja. Bantu. Suruh kasih nasihat. Ini dikasih nasihat, kalau menang bukan nama dia yang terkenal. Sahabat Abu Ubaidah yang terkenal nantinya. Tetap aja karena keikhlasan. Lepas sudah hubbur riyasah dari hatinya. Badan tegap, gagah, garang, tapi nggak ada hubbur riyasah dalam hati. Itu yang ajaib, Pak. Jangan bayangkan orang nggak ada hubbur riyasah itu, orangnya diem, saya nggak bisa apa-apa, saya ini orang bodoh. Bukan itu. Hati yang bicara, Pak. Nggak mesti orang bilang al-faqir yang bodoh nggak tahu apa-apa ini. Belum tentu hatinya ngomong gitu beneran. Belum tentu. Ngomongnya begitu tadi dalam hati, ente kan nggak tahu saya ini track recordnya udah nggak ada tandingan di sini.
Ini supaya saya kelihatan tawadhu aja, jangan ngomong gini. Makanya waktu kami ngaji tentang kisah sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu, kata guru kita, ini untuk sahabat Hanzalah, bukan untuk kita tiru. Kalau kita tiru, insya Allah itu riya itu. Insya Allah riya itu. Kita belum ikhlas ngomong begini ini. Supaya dapat pujian, supaya dianggap sudah seperti Hanzalah, maka kita tiru. Kita nggak usah tiru begitu. Kita masih jauh dari itu. Ya ini ada nafsu tadi ya. Nafsu berbagai macam naluri. Nafsu tertinggi kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, yang paling susah keluar dari hati manusia yang sudah soleh sekalipun adalah hubbur riyasah, cinta kedudukan. Sampai ada seorang alim, beliau akan dibuatkan rumah oleh anaknya. Orang alim ini ngasih syarat apa? Satu aja. Tolong rumahnya jangan dekat ulama. Loh, Bapak ini ulama. Kok gak mau bertangga dengan ulama? Kata beliau, umumnya kalau ulama dekat ulama itu saling hasad. Itu yang punya ilmu, Pak. Itu yang punya ilmu. Jangan bayangkan yang gak punya ilmu kayak apa kira-kira. Makanya ajib. Masya Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Allahu Akbar. Beliau memberikan cara tarbiyah itu yang sangat luar biasa. Tapi terlihat biasa. Beda dengan cara tarbiyah yang kemudian ditempuh oleh para mursyid-mursyid thariqat. Mereka punya cara tarbiyah yang berat. Gak boleh ini sekian hari. Gak boleh ini sekian hari. Gak boleh makan ini sekian hari. Puasa. Wah macam-macam berat. Rasulullah memberikan tarbiyah itu nampaknya ringan. Tapi itu lebih berat sebenarnya. Contoh. Bagaimana memotong hubur riyasah ini. Karena kebalikan hubur riyasah adalah ketaatan. Kenapa orang taat? Karena merasa nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Kenapa membangkang? Karena merasa punya apa-apa. Tuh, saya ini lebih lama. Saya lebih tahu. Saya lebih ini, kok saya suruh nurut? Ntar dulu. Dia siapa emangnya? Loh kan gitu. Bagaimana Rasulullah sementara biar ajib. Sangat ajib. Kalau kita baca satu demi satu. Satu kisah aja. Amr bin As radhiyallahu anhu. Tahun 8 Hijriah masuk Islam. Bareng dengan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Datangnya bareng. Ini belum setahun ya. Belum setahun. Tahu-tahu Amr bin As radhiyallahu anhu ini diangkat jadi panglima perang. Belum setahun. Orang baru, Pak. Dan sudah mengecewakan umat Islam tuh nggak tahu berapa puluh kali itu. Mencederai hati umat Islam dengan tingkah polanya itu. Masuk Islam baru hitungan bulan jadi amir. Dikirimlah ke sebuah perang namanya Zatus Salasil. Perangnya itu. Karena banyaknya musuh. Maka beliau minta tambahan pasukan. Maka dikirimlah pasukan tambahan. Di situ ada sahabat Abu Ubaidah sebagai amirnya. Ada sahabat Abu Bakar. Ada sahabat Umar sebagai makmurnya. Bayangin ya. Sahabat Abu Ubaidah, Abu Bakar, Umar sebagai makmur digabungkan dengan pasukan siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka kata Amr bin As, amir kalian siapa? Ini Abu Ubaidah. Terus gimana ini ada dua amir begini? Kata rata-rata, ya beliau lebih senior, beliau ini lebih ini, ya udah. Oh nggak bisa. Kalau mau gitu masing-masing aja. Oh nggak bisa masing-masing. Pokoknya kalau saya suruh nurut ke dia, saya nggak mau. Kalau saya yang suruh taat ke dia, nggak mau saya. Apa alasannya? Karena saya ini pasukan awal. Dia ini bantuan. Bantuan itu di bawah saya.
Nggak mau tahu Pak, ini orang lama, ini ahli Quran. Oh, udah nggak dilihat. Saya pasukan utama, amirnya saya, dia bantuan berarti bawahan saya. Di situ ada siapa Pak? Abu Bakar, Umar, Abu Bakar bin Jarrah, Asy'ab Basyar bil Jannah. Belum sampai lagi sahabat-sahabat lain. Apa kata sahabat Abu Ubaidah? Ya sudah, kalau kamu pengen begitu, ya udah kami taat saja. Selesai. Kebayang Mbak kalau itu kita Pak. Sudah negeri jauh, sudah 4 bulan jalan kaki berkali-kali, diamirin orang yang baru keluar 3 hari sekali. Bisa nggak kita nurut beneran begitu? Atau paling tidak pengen menunjukkan taringnya juga. Gini loh ya, Mir, saya kasih tahu. Ntar Mir, caranya nggak begitu Mir. Tapi lihat itu sahabat, subhanallah. Begitu amirnya namanya Abu Ubaidah bilang, kita ikut Amr bin As. Udah sahabat semuanya, sami'na wa ata'na, selesai. Maka Amr bin As ini buat keputusan aneh-aneh juga. Malam-malam pada kedinginan semua, kata dia, nggak boleh buat ambi unggun, matiin semua. Matiin semua pokoknya. Masya Allah, kedinginan Pak. Suruh matiin api unggun. Ya udah, Amir perintahkan, nurut, matiin semua. Padahal gak masuk akal. Saking taatnya sahabat kayak gitu. Maka tadi, nafsu tertinggi namanya hubur riyasah itu selesai Pak. Makanya dulu ditundukkan. Karena nafsu sudah bisa mereka kendalikan. Nah kita masih ikut nafsu gini, pengen dunia tunduk, dari mana ceritanya? Tundukkan nafsu kita sendiri, baru dunia tunduk nanti. Nah, malam itu Amr bin As radhiyallahu anhu mimpi basah. Mimpi basah. Sakit. Maka beliau ngimamin sambil duduk. Dah, sahabat ini gimana sih ini? Dah mimpi basah, nggak mandi lagi. Tayamum, ngimamin, duduk, nggak benar. Tapi Amir udah nurut aja. Itu sahabat Pak. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Abu Bakar dan lain-lainnya. Taat semua. Begitu pulang Rasulullah SAW tanya, ada Karguzari enggak? Ada ya Rasulullah. Nah itu waktunya. Waktunya suruh taat. Waktunya Karguzari sampaikan. Apa? Ya Rasulullah, ini dia mimpi basah. Enggak mandi. Siapa? Amir kami. Amr, bener kamu? Iya. Kenapa enggak mandi? Saya sakit. Kalau sakit enggak bisa mandi kan tayamum. Bener kamu. Apalagi, ya Rasulullah, ini jadi imam, sakit jadi imam, jadi imam duduk lagi. Betul, betul. Kenapa? Ya Rasulullah, saya kan Amir. Amir adalah imam. Saya sakit nggak bisa berdiri, maka saya duduk. Bener kamu. Ya udah, bener-bener itu fair namanya. Bukan karena, ini menyelamatkan nama baik orang lama harus disalahkan ini. Enggak begitu. Bener-bener salah-salah. Itu Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu, Mbak? Ya banyak hal. Ketakwaannya, keikhlasannya, keyakinannya, dan lain-lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah beliau tidak punya hutang budi pada siapapun. Beliau sampaikan, semua orang berbuat baik pada saya, sudah saya balas. Kecuali Abu Bakar, itu Allah yang balas di akhirat. Coba kalau seorang pembuat keputusan punya hutang budi, bisa adil nggak kira-kira? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Dibaikin udah kelepek-kelepek nggak bisa apa-apa. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih tatkala dikasih hadiah nolak. Enggak. Ini sunnah. Ya, saya tahu hadiah itu sunnah, tapi ini bukan hadiah. Loh, ini hadiah, bukan. Dan terus apa? Rasuah ini suap ini. Kamu ngasih hadiah setelah itu minta ini. Enggak, saya enggak terima. Oh, kayak gitu, Pak. Sehingga tegak lurus 2,5 tahun mimpin, dunia berubah.
Itu zaman Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Zaman masih khairul qurun, sumaladzina illahum, masih zaman itu. Nah, zaman kita makan jasa orang, mau lempeng, aduh. Diomongin di belakang Pak. Ya, sekarang jadi Faisal lupa. Dulu itu kan uang dari saya itu, kan gitu. Sekarang aja gaya jadi ustadz. Dulu awal-awal kan itu dari saya semua, itu berangkat saya berangkatin, itu nikah saya nikahin. Kacau Pak, kulit dasar. Ngomong gitu coba. Padahal Pak, kalau emang karena Allah nggak akan begitu, tapi itulah manusia. Zaman dulu Pak, ada seorang ulama namanya Bahlul. Zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu ketika ada orang bangun masjid, besar masjidnya. Dikasih tulisan Masjid Syekh Jamal. Diem aja Bahlul liatin. Luar biasa ini masjid. Tiba-tiba seorang nebuk dari belakang, senyum. Kamu tahu nggak ini yang bangun siapa? Ya, ini ada tulisan Syekh Jamal. Ini Syekh Jamal tuh ini. Oh, masya Allah, masya Allah. Saya boleh tanya? Boleh. Kamu bangun masjid itu untuk siapa? Ya untuk Allah lah. Untuk siapa? Untuk Allah ini. Oh, udah selesai Pak. Keesokan harinya Syekh Jamal ini datang ke masjid untuk ngawasi pembangunan karena pembangunan belum selesai. Dilihat tulisan Masjid Syekh Jamal nggak ada. Ganti tulisannya Masjid Syekh Bahlul. Wih, apa ini? Marah itu Syekh Jamal. Panggil anak buahnya, cari Bahlul. Dicari, ketemu Pak. Dimaki-maki, diem aja Bahlul ini. Udah selesai marahnya. Terus kamu jawab apa? Salah saya tuh di mana? Kan saya cuma ganti tulisan doang. Saya gak ngutak-ngatik masjid, gak ngerubah masjid, gak ngerobohin masjid. Cuma ganti tulisan doang. Salahnya apa? Kan kemarin kamu bilang bangun masjid untuk Allah. Emang kalau saya ganti tulisan Syekh Bahlul, Allah gak tahu kalau masjid itu buatan kamu? Mau saya ganti tulisan apapun kan Allah tahu kalau masjid itu buatan kamu. Ngapain diganti gini aja kamu sudah marah? Diam aja. Pernah nggak kita jadi kayak Syekh Jamal begitu? Begitu nggak disebut, nggak diakui, wah marah itu. Nah, itu berarti mazhab Syekh Jamal itu. Itu tadi Pak. Orang untuk mendapatkan riasah itu. Bisa korban sampai syahid. Bisa korban supaya dianggap dermawan. Tapi ternyata pengen dapat pengakuan. Karena begitu tingginya nilai pengakuan dalam nafsu manusia itu. Sudah kaya, belum jadi pejabat, belum puas Pak. Dan jadi pejabat, belum naik, belum puas Pak. Karena nafsu manusia begitu memang. Sehingga naik lagi. Oh, terus itu. Supaya apa? Supaya menjadi orang nomor satu, nggak ada yang berani melawan dan omongannya dituruti semua orang. Akhirnya jadi juga saya Faisal di sini. Nggak ada yang berani ngelawan sekarang. Semua gimana jadi saya pokoknya. Loh, apa begitu itu? Lihat kalau gitu terus masuk surga emang. Nggak sia-sia saya korban. Akhirnya kebeli juga jadi syuro. Wah, nggak ada yang berani ngelawan se-Indonesia. Loh, ngomong gini dalam hati aja langsung jatuh di hadapan Allah. Jatuh aja di hadapan Allah. Barang kayak gitu dicari, dibanggakan. Apa yang dibanggakan itu apanya? Itu kan depan manusia, depan Allah belum tentu. Belum tentu. Apalagi kalau itu sengaja diburu, dibanggakan. Antum belum kenal dengan syuro ini. Pernah dengar namanya sih? Tapi nggak tahu orangnya. Coba tanya dia yang mana orangnya. Oh, Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Baru tahu dia. Siapa saya?
Lu apa gitu itu tuh apa? Barang apa begitu itu? Masa kebanggaan begitu mau menghadap Allah? Tapi nafsu manusia harus dilawan makanya. Harus dilawan. Dan melawan itulah namanya perjuangan. Nah, naluri nafsu manusia tadi. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat ini semua. Syahwat pengakuan. Syahwat pujian. Kepemimpinan. Itu puncak nafsu manusia. Ada nggak yang di atas itu? Apa di atas itu semua? Di atas itu semua. Yang kalau orang sudah dapat itu, nggak tertarik pada yang lain. Apa itu? Ma'rifatullah. Orang sampai di puncak ma'rifatullah. Udah Pak, yang lain itu nggak dilihat. Udah. Duh, kok bisa begitu? Karena kita nggak alami, nggak paham. Seperti tadi itu. Anak kecil lihat kakaknya dikasih Barbie ditolak, nggak ngerti dia. Bahwa umur dia tuh nggak tertarik Barbie, tertariknya dengan skincare. Misalnya begitu. Dan ini begitu juga. Orang udah sampai pada makom ma'rifatullah. Dekat dengan Allah, kenal Allah, cinta Allah. Yang lain itu nggak dilihat. Nggak dilihat, nggak terasa, Pak. Bahkan pujian manusia dianggap gangguan itu. Pujian manusia apa? Gangguan. Ngapain ngotor-ngotorin hubungan saya dengan Allah pakai muji-muji segala? Gitu, Pak. Sehingga sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, suatu ketika ada orang tanya, bisa nggak cerita tentang peperangan Zatul Riqa dulu? Oh ya, waktu itu begini, baru setengah berhenti, nggak diteruskan. Lanjutannya gimana? Udah setelah itu nggak pernah mau ngomong tentang Ghazwah Zatul Riqa sama sekali. Beliau khawatir, beliau ingin dapat pengakuan, pujian, sanjungan di situ. Akhirnya ngomong pun nggak mau. Itu contoh orang yang sudah hatinya untuk Allah. Kerja diakui, nggak diakui, korban jadi jumidar, nggak jadi jumidar, nggak urusan. Yang penting Allah suka saya, cinta, selesai udah. Tapi itu perlu perjuangan. Kita lihat sekarang generasi setelah sahabat. Mungkin saya salah, mungkin saya benar. Hanya satu orang selain sahabat yang dipuji oleh Rasulullah dengan menyebutkan namanya. Yang lain kan dipuji dengan menyebutkan sifatnya. Ada kan datang satu orang begini, ada yang satu orang begini. Enggak disebutkan orangnya. Tapi hanya ada satu orang yang Allah Ta'ala Rasulullah puji dengan disebut orangnya. Sedangkan dia bukan sahabat. Siapa itu? Uwais Al-Qarani, kita sepakat semua. Beliau punya kerajaan. Punya pengikut. Punya murid banyak. Punya majelis kajian. Punya makmur 1000 orang. Enggak, semua itu enggak. Hatinya udah untuk Allah aja udah. Hatinya untuk Allah aja udah. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, beliau sampaikan, belum lama datang satu orang namanya Uwais dari Murad Qaran, Yaman. Orang yang sangat berbakti pada ibunya, sangat dicintai Allah, doanya makbul. Kalau kalian ketemu nanti, lihat tangannya kalau ada tanda putih, minta doa pada dia. Dia begini, dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah wafat, nggak ketemu. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, sampai wafat nggak ketemu. Sayyidina Umar zaman itu orang masuk Islam berbondong-bondong dari mana. Tiap ada orang Yaman ditanya, dari kabilah mana? Koran ada nggak? Enggak. Datang lagi, dia bilang udah koran ada nggak? Enggak. Ada lagi, dia bilang kabilah koran, ya kami dari koran. Koran, ya. Udah berdebar-debar Umar bin Khattab ini. Ini yang saya cari. Murad, iya kami Murad.
Di antara kalian ada nggak yang namanya Uwais? Kata pimpinan kabilah, Uwais. Uwais siapa? Masa Uwais ponakan saya itu? Itu kan apa cemen orang kayak gitu, masa Tuhan tanyakan? Ada namanya Uwais? Ada, itu ponakan saya. Bukan orang lain. Uwais. Itu apa itu, orang nggak kepake itu. Nggak jelas. Loh, orangnya di mana? Ya, dibawa ke sini juga nggak layak kami tinggalkan di sana. Ngasih pakan unta, bersihin kotoran unta. Ya, makomnya layaknya untuk itu saja. Dia nggak layak dibawa ke sini. Kurang lebih begitu kalau dibahasakan gitu. Oh, ya udah. Maka orang udah tidur semua. Sayyidina Umar tarik Sayyidina Ali. Ayo kita cari Uwais. Ayo. Jalan menuju tempat orang ngasih makan unta. Kadang-kadang unta. Bau, kotor. Gelap. Begitu mendekat dilihat ada seorang anak muda sholat. Ini sholatnya kayak lama. Begitu ada yang bergerak. Langsung dipercepat. Nggak mau ketahuan sholatnya lama-lama itu nggak mau ketahuan. Cukup Allah yang tahu. Diam aja. Kamu siapa? Hamba Allah. Nama kamu siapa? Allah sudah tahu. Kamu dari kabilah mana? Biarlah Allah Ta'ala tahu. Kok kamu ditanya begitu sih? Loh, karena dia nggak tahu. Loh, emang apa hak kamu nanya-nanya saya? Interogasi-interogasi, kenal juga enggak? Wah, Sayyidina Ali ambil peran, diteruskan nggak ada ujungnya ini. Kamu tahu nggak ini siapa? Ya nggak tahu, kenal juga enggak. Ini Umar bin Khattab. Wah, Masya Allah, langsung peluk minta maaf. Maaf saya nggak tahu. Ya, nama kamu siapa? Uwais. Kabilah mana? Qaran. Terus Murad. Lihat tangannya dibalik. Masya Allah. Dicium, tolong doakan kami. Loh, kenapa? Tolong doakan kami. Doa apa Amirul Mukminin? Doa maghfirah. Orang yang sebegitu banyak kebaikannya, begitu dapat kesempatan doa, mintanya apa? Maghfirah. Merasa banyak dosa, Pak. Kira-kira kalau dengan kita dosanya banyak mana? Dah selesai. Maka beliau tanya, kenapa Amirul Mukminin? Kami sudah dengar dulu Rasulullah bercerita begini. Makanya kami sudah nunggu bertahun-tahun pengen ketemu engkau ini. Amirul Mukminin, tolong jangan cerita-cerita. Tolong jangan cerita-cerita. Kalau udah begini, saya nggak akan balik ke Yaman. Akhirnya terbuka juga nanti saya. Saya nggak akan balik kalau begini. Mau kemana kamu? Mau ke Kufah. Ya udah, saya tulis surat untuk enggak. Udah, jangan. Biarkan saya jadi orang biasa aja udah. Bayangin Pak, ini perjalanan dari Yaman ke Madinah. Beliau sehebat itu amalannya enggak ketahuan. Kebayang enggak ini? Zikirnya, tahajudnya, tasbihnya enggak ketahuan. Sampai pamannya sendiri enggak tahu coba. Tapi tetap Allah tahu. Siapa yang hebat itu? Allah tahu, Pak. Dan yang hebat bukan yang didudukkan di depan, jadi amirnya enggak, di belakang dia malah. Dan bagi dia itu bukan masalah. Kenapa? Yang paling penting Allah kenal saya, selesai. Orang ngakui, enggak ngakui, kenal, enggak kenal, bukan urusan. Itu orang yang sudah mencapai naluri manusia tertinggi tadi. Namanya ma'rifatullah itu. Udah namanya syahwat pendengaran, mata udah lewat semua, Pak. Udah nggak ada kenikmatan di situ. Makanya Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih katakan, walau annal muluk wa abna al muluk alimu ma fi qulubina la jalduna bisuyufi anha. Andaikan raja-raja dan pangeran-pangeran tahu kenikmatan ma'rifatullah dalam hati kami, mereka akan bawa pasukan untuk merampok ini dari kami. Karena ini lebih nikmat daripada jadi raja. Lebih nikmat daripada jadi penguasa. Lebih nikmat daripada punya selir 100. Lebih nikmat daripada punya ratusan koki. Gak ada apa-apanya semuanya. Tapi hanya orang yang sampai yang bisa merasakannya.
Hanya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Uwais Al-Qarani rahmatullah alaih pun berangkat ke Kufah. Menghilang aja udah. Sampai akhirnya datang pembesar dari Kufah. Sayyid Umar tanya, ada enggak orang Yaman? Orang Yaman. Ada, tapi di tempat itu, dekat tempat sampah gitu rumahnya. Potongannya gimana? Aduh, saya itu nggak begitu perhatikan ya. Gini nggak? Oh iya, kira-kira gitu. Gini, ya. Ya, benar begitu. Tapi itu kan di tempat sampah begitu rumahnya. Kamu tahu nggak dia siapa? Ya nggak tahu, orang nggak jelas begitu. Dari Yaman pokoknya tahu gitu, kayak gelandangan begitu. Itu namanya Uwais Al-Qarani. Orang yang oleh Rasul disabdakan begini. Kalau kamu bisa ketemu, minta doanya. Udah begitu, pulang langsung dicari, pegang tangannya. Tolong doakan saya. Bapak Gubernur baru pulang dari Madinah. Iya. Ketemu Amir Mukminin. Iya. Ya Allah. Ketahuan lagi. Nah, doa. Setelah itu menghilang lagi. Pergi lagi, Pak. Kenapa? Karena bagi dia dihormati orang datang minta doa, minta ini, bawa air ditiup. Itu nggak ada kenikmatannya itu. Coba andikan itu kita. Gimana kira-kira? Alhamdulillah, mujahadah saya ada hasilnya juga akhirnya. Masya Allah. Kapan lagi menikmati kalau bukan sekarang? Nah, bagi orang yang sudah sampai itu, itulah kenikmatan udah. Itulah kenikmatan. Kita yang masih jauh nggak bisa bayangkan, Mbak. Karena mereka di alam, kita di alam seperti tadi gambarannya. Anak kecil sukanya mobil yang di jalan lurus, penggemar off-road di jalan yang rusak-rusak. Di alam lain beda. Maka setelah itu menghilang lagi, Pak. Hilang aja. Nggak ketahuan. Sampai suatu ketika ada rombongan dari Kufah berangkat haji. Di tengah perjalanan dilihat ada orang. Dek, sini. Kok kayaknya kamu ini orang nggak terurus? Betul, Pak. Jangan-jangan kamu orang kabur ya? Kok Bapak tahu sih? Iya, saya ini orang kabur dari majikan. Oh, pantas nggak diurus. Mau gabung kami nggak? Bapak mau kemana? Mau haji? Ya mau kalau memang dibolehkan. Oh, udah, yang benar. Nah, gabung di situ Pak perjalanan. Subhanallah. Dalam perjalanan dinasihatin, iya. Kamu begini, iya. Kamu harus tobat, iya. Nanti kamu, iya aja pokoknya. Dah, malam hari sampai di suatu tempat, semuanya berkemah, masuk kemah masing-masing, masuk bedding masing-masing. Itu namanya Uwais Al-Qarani rahmatullah alaih. Itu orang hatinya memang utuh untuk Allah, Pak. Sehingga kedinginan nggak ngomong, nggak kelaparan, nggak ngomong, capek nggak ngomong, diem aja di situ. Sampai akhirnya meninggal kedinginan. Itu makanya kata para ulama, kalau mau makom tajrid silahkan, tapi tiru Uwais Al-Qarani begitu. Lapar nggak ngomong, kedinginan nggak ngomong. Kalau Allah Ta'ala matikan hatinya ridho. Silahkan tajrid kalau begitu. Nah ini lapar. Nanya nasi temennya. Mau berangkat gak punya uang. WA temennya. Tajrid apaan itu? Sampai akhirnya beliau meninggal di tempat. Kedinginan begitu. Nah itu Pak, seperti janji Nabi. Andaikan orang beramal di dalam batu, tertutup. Seolah nggak bisa keluar. Tetap amal baik itu akan Allah Ta'ala sebarkan. Nah, ini Uwais Al-Qarani rahmatullah alaih meninggal dunia. Mereka kaget, ya Allah. Kok kita nggak kepikiran ngajak ke tenda? Ya iya, kita udah kedinginan semuanya. Ya udahlah, mandiin. Ayo kita kasih kain kafan.
Yaudah ini saja, ini saja, ini saja. Subhanallah. Baru ada yang nyiramin air. Airnya anget ini. Kok jadi wangi sendiri airnya? Waduh. Jangan-jangan ini bukan orang sembarangan ini. Nah, ini kita gali makam di mana? Tanah berpasir semua ini. Coba cari orang sini di mana ada air biar kita bisa siram biar agak padat. Oh, di sana ada air agak jauh. Baru berapa langkah ada telaga. Ajib lagi nih, Masya Allah. Akhirnya disiram. Begitu galian pertama bukan pasir tapi tanah. Loh, ada tanah. Ya Allah, ini siapa orang ini sebenarnya? Makin digali makin empuk, makin wangi, makin merinding mereka. Aduh, kita salah kita. Kita salah kita. Kita salah kita. Udah terusin sambil nangis mereka. Dan dikuburkan. Subhanallah, mau dikafanin, tahu-tahu udah ada kafannya. Dah, mereka kuburkan dengan tangisan, dengan doa, tanpa pengetahuan ini orang ini siapa sebenarnya. Maka akhirnya mereka haji itu udah gak tenang, penasaran. Ini siapa? Tanya ke siapa ini. Udah pulang haji, disebarkan kabar itu di Kufah. Cerita sampai ke gubernur tadi. Ya Allah, itu Uwais Al-Qarni yang baru saya mintain doa. Rupanya dia bersembunyi lagi, udah meninggal sekarang. Ya Allah. Itu Pak, orang yang sudah sampai pada kenikmatan tertinggi itu. Ma'rifatullah. Tapi jalan menuju ke sana nggak ada yang mudah. Mesti susah payah. Kata Maulana Ahmad Bawalpur, jalannya dua. Satu sangat pahit, satu agak pahit. Milih yang mana? Yang sangat pahit apa yang agak pahit? Yang sangat pahit itu namanya jalannya kematian. Begitu mati kenal Allah, tapi udah nggak ada gunanya. Yang agak pahit jalannya adalah mujahadah dalam dakwah. Gak ada yang bilang jalan dakwah itu manis, gak ada. Memang pahit. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Memang pahit. Jauhlah pahit, taklim pahit, zikir pahit, semuanya pahit. Tapi itulah jalan menuju Allah. Maka saya ibaratkan, kalau zaman sekarang orang dakwah 3 hari, 40 hari, yang pahit-pahit dihindari, itu seperti orang merubah jalan trek off-road dipakai hot mix. Gimana? Masih tersisa kenikmatannya? Hah? Hilang, Pak. Di jalur off-road kok di hot mix ini gimana? Bagi anak kecil menyenangkan. Nah gini Pak, jalan itu bener enak. Anak kecil. Bagi yang sudah kata tangan, agak menarik lagi. Nah sekarang kita 3 hari menghindari mujahadah. Seperti bawa mobil off-road di jalan hot mix tadi. Hilang Pak rasanya. Sehingga pulang 40 hari nggak ada rasa, pulang 3 hari nggak ada rasa. Ya iya, jalan over di hot mix mau ada rasa apaan? Mujahadah itulah untuk menimbulkan rasa. Dan itu kita hindari, hilang rasa itu. Diajak taklim, Mir, izin sebentar Mir, ke warung. Diajak jolah, Mir, yang lain aja Mir, saya bagian istiqbal aja. Ya. Itu ke rumah itu, aduh jangan Mir, rumah gede gitu. Yang lain aja lah Mir. Semua tantangan dihindari. Ya dari mana akan naik derajatnya itu dari mana? Apalagi dia memanjakan nafsu kita. Apalagi kita memanjakan nafsu kita. Begitu keluar menunya yang gak ada di rumah, ada semua waktu keluar. Apalagi ngasih tahu, tolong ya. Ini rombongan Jumidar, tolong siapkan. Seafood, lobster, jangan lupa. Tahunya dimasak gini. Allahu Akbar. Di mana mujahadahnya kalau begitu? Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih katakan, hari ternikmat saya adalah suatu ketika. Tatkala saya dalam perjalanan kecapean, saya tidur di masjid. Karena safar gak ada yang kenal saya, maka marbot nyeret saya, keluar kamu. Enak aja emang masjid tempat tidur.
Diusir mentah-mentah saya. Bagi saya itulah malam terindah. Tatkala saya tidak dikenal oleh manusia. Itu orang perindu Allah tuh begitu, Pak. Gak dikenal manusia itu ada kegembiraan. Ada kepuasan tersendiri. Kenapa? Bisa melewati nafsu-nafsunya. Nah sekarang tinggal pilihan kita. Mau asal jalan atau mau naik. Gitu aja. Kalau naik memang jalannya terjal tadi Pak. Jalannya memang terjal. Judulnya memang mujahadah. Walladzina jahadu fina. Sampai Rasulullah SAW beliau dikasih tahu bahwa beliau akan diusir. Beliau kaget. Loh, masa orang saya diusir? Nggak ada nabi yang membawa kalimat begini melainkan akan diusir. Itu nabi. Dan kita semua itu dihindari. Keluar nyari rute masjid yang sepi, nggak ada penduduknya, dekat kuburan, dekat makam, dekat kebun, biar jauhlah 2-3 rumah pulang. Lu terus gimana begitu itu? Tobat Pak ya. Tobat insya Allah ya. Kita perbaiki lagi. Jalur off-road jangan di hot mix Pak. Off-road di situ kenikmatannya. Cuman memang ini hanya khusus untuk laki-laki yang jantan, Pak. Perempuan anak-anak nggak bisa lewat di situ, Pak. Ngeleper, Pak. Capek, pulang pokoknya. Kenapa? Perempuan soalnya. Kenapa pulang? Anak-anak soalnya. Walaupun badannya segede Rembo. Tapi mintanya anak-anak nggak kuat, Pak. Ini off-road itu untuk orang-orang yang jantan saja. Yang laki-laki benar, itulah jalur mujahadah. Dan kalau itu ditempuh sampai pada Allah nanti, Pak. Kalaupun mati sebelum sampai, harapan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang sampai, Pak ini. Siap menumbuh, Pak? Di sini bilang insya Allah. Beneran? Insya Allah di mana dipraktekannya? Ada orang, Pak, keluar. Saya paling jagoan di sini. Ada yang berani nantang saya. Ada berani ngawal saya. Oh, keluar begitu. Maka datang penantangnya. Beneran. Ayo. Gimana? Kita buktikan di lapangan. Kan gitu. Tapi ke lapangan kan harus keluar dulu, Pak. Keluar ke lapangan baru ada buktinya. Nah, kita juga begitu. Buktikan dengan keluar baru ada buktinya. Insya Allah, Pak. Insya Allah apa ini? Berangkat kemana? Berangkat dengan mujahadah, Pak. Berangkat apa? Dengan mujahadah. Fina karena Allah. Dua-duanya kita kerjakan. Mujahadah karena Allah. Dua-duanya janji Allah pasti dipenuhi. Lanahdiyannahum subulana. Allah buka pintu makrifat. Buka pintu makrifat. Makin tinggi. Makin nikmat. Makin dekat pada Allah. Sehingga dunia hilang juga terasa lagi. Caci maki orang gak terasa lagi. Orang menjelek-jelekan gak terasa lagi. Sehingga orang yang tatkala dimaki-maki. Gara-gara cintanya pada Laila. Maka dia makin gembira, Pak. Gara-gara Laila, gila kamu. Apa? Itu kamu gila. Wah, kok itu ya? Ajidul malamata fi hawaki ladidatan. Hubban li dzikriki falyalumnil lawamu. Aku dapati caci maki orang. Karena cintaku itu. Satu kenikmatan. Kenapa? Tatkala dia caci maki, dia sebut nama kekasihku di situ. Maka caci maki pun terasa nikmat. Maka kalau dakwah dan Allah sudah terasa nikmat dalam hati kita dicaci maki orang jadi nikmat juga. Gara-gara dakwah, gara-gara tablik, apa Allah itu nikmat. Apalagi Pak, terasa nikmat Pak. Kenapa? Yang dicintai disebut namanya. Siap ngademin Pak? Insya Allah apa? Berangkat kapan? Berangkat kapan? Kemana Pak ini? Berangkat dengan mujahadah. Berangkat apa? Dengan mujahadah. Yang tahun kemarin 40 harinya kelewat karena Allah angkat tangan, Pak. Karena Allah, jangan karena manusia. Karena Allah. Yang tahun kemarin enggak 40 hari angkat tangan, Pak. Yang tahun kemarin 2024 belum keluar 40 hari angkat tangan, Pak. Karena Allah. Malu enggak apa-apa, yang penting Allah suka. Ini salah satu tantangan, Pak. Adrenalin naik Pak kita. Diplototin orang, diketawain orang, kirain gak apa-apa. Angkat tangan Pak insya Allah. Buktikan daftar ke belakang kalau emang berani. Silahkan Pak. Daftar di belakang, bagi yang pemberani saja. Silahkan ke belakang Pak, ke tim taskil.
Mari Pak, silakan Pak. Masya Allah. Boleh Silakan Pak, berdiri, Pak. tentukan Berdiri. waktunya kapan berangkatnya. Masya Allah. Qadha Mari, Pak. karena Allah Mari, Pak. Ta'ala. Masya Allah. Mujahadah Pak, susah meng. Tapi di situ ada kelezatan Pak. Masya Allah. Terus Pak. Masya Allah. Masya Allah. Silahkan Pak. Keluar dengan mujahadah lagi, dengan ketaatan, dengan susah payah. Silahkan Pak. Supaya kita dapatkan kelezatan ma'rifatullah Pak. Kelezatan munajat pada Allah, kelezatan sholat, kelezatan zikir. Silahkan Pak. Silakan Daftarkan Pak, daftarkan. Kapan Pak. waktunya? Masya Allah. Ada Daftar kita... karena Allah pengen dimudahkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Amin. Ya Allah. Ini Pak, terus Pak, istimewa Balang dia seminggu lagi Pak. Masya Allah, 31 Januari, 1-2 Februari. Boleh Pak? Masya Allah. Terus Pak, boleh. Yang niat dikuatkan. Boleh daftar lagi. Orang tazkir. Berikutnya yang tahun ini niat 4 bulan Pak. Yang niat 4 bulan tahun ini, silahkan. Dengan mujahadah, silahkan Pak. Tulis di belakang. Tuliskan belakang Pak. Berdiri yang berangkat 4 bulan, angkat mau kaki, 4 bulan angkat dalam kaki. negeri, jalan kaki, IPB, tulis Pak. Allah mudahkan, Allah terima niat Bapak. Masya Dan Allah. kita niat bawa jamaah Pak. Amin. Dengan mujahadah. Karena kita laki-laki Pak. Bukan perempuan, bukan anak-anak. Tantangan bagi kita itu makanan Pak. Silakan Pak. Allah Akbar. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, silakan ikutin lagi. Masya Allah. Ini terima, memang Allah jalan mudahkan. hidupnya orang Allah dewasa. Terima, Allah mudahkan. Jalan hidupnya laki-laki Pak. Allah terima, Allah mudahkan. Masya Allah berkahi. Langkah-langkah Tuhan Bapak. Masya Allah. Yang agak penakut-penakut, agak ngeri-ngeri ya, nggak berani Pak. Ini untuk laki-laki yang berani aja emang. Masya Allah. Ini mainan umur 18 tahun ke atas Pak. Silakan Pak. Silakan Pak, daftar aja dulu. Mari Pak, masih dibuka pendaftaran. Terus Pak, Masya Allah. Boleh Pak, daftarkan lagi dan lagi. Mungkin kali ini Allah terima, Allah mudahkan. Masya Allah. Silakan Pak, silakan.